Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani, NIM 200111004. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan akhir di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Adapun materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Baiklah, yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan juga umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan juga bahasa. Filsafat sendiri diartikan sebagai ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada dalam manusia, alam semesta, dan juga Tuhan. Yang kedua, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencintai, melayani Tuhan, untuk membantu mewujudkan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ciptaannya. Dan manusia juga akan selalu berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk menggapai tujuan hidup, kita harus berusaha, fokus terhadap tujuan, pemberani, memiliki mimpi yang besar, berikhtiar, dan juga selalu berdoa. 3. Hakikat manusia dari segi antropologis. Dari segi antropologis terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan juga manusia sebagai makhluk asosial. Yang keempat, hakikat manusia dari segi sosiologis. Hakikat manusia dari segi sosiologi bisa dilihat dari sifat dan kodratnya. Manusia merupakan makhluk individu yang harus hidup bersama. Yang kelima, hakikat manusia menurut sudut pandang psikologis. Manusia merupakan makhluk hidup yang dapat berperan sebagai subjek maupun objek. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat menarik. Manusia berperan sebagai subjek dalam melaksanakan tindakan atau tingkah laku dalam lingkungannya. Selain itu, manusia juga bisa memikirkan dirinya sebagai objek pikiran dan juga renungan. Yang keenam, hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan juga pikiran. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang ataupun kelompok dalam usaha pendewasaan manusia melalui pengajaran dan juga pelatihan. Manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, makhluk beragama, dan juga makhluk susila. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, dan daya tahan yang berbeda dengan yang satu dan juga dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, setiap individu memiliki kemampuan untuk bergaul, tidak bisa melakukan sesuatu tanpa orang lain, dan juga lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk susila. Manusia bisa menghayati norma, nilai kehidupan, dan juga bisa menetapkan perilaku yang baik dan juga yang buruk. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan juga perilaku. Manusia makhluk yang lemah sehingga membutuhkan tempat bersandar dan juga menggantungkan harapan. Yang ketujuh, hakikat manusia dan pandangan Islam. Hakikat manusia setidaknya memiliki 4 unsur aliran pokok, yaitu aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan juga eksistensialisme. Hakikat manusia secara Islam adalah Islam berpendapat bahwa manusia adalah perkaitan antara badan dan juga ruhnya. Selanjutnya, pendidikan Islam berpendapat bahwa pada dasarnya potensi manusia adalah baik dan juga buruk. Di sini manusia bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Adapun potensi manusia memiliki ragam jenisnya, antara lain fitrah, ruh, dan juga kalbu, akal, dan juga nafsu. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh manusia. Manusia sendiri berkembang dengan dipengaruhi oleh faktor hadrialitas dan juga lingkungan. Adapun aspek-aspek yang harus dikembangkan oleh manusia antara lain aspek jasmani dan juga aspek rohani.
8. Hakikat pendidik dan juga peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dalam hadis tersebut terdapat dua konsep pendidikan, yaitu konsep belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Dalam dunia pendidikan, orang yang belajar disebut pendidik dan juga orang yang mengajar disebut pendidik. Peserta didik adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan juga perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pendidik adalah orang yang mengajar dan juga mendidik peserta didik agar tercapainya perkembangan dalam berbagai aspek, baik dalam aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan juga aspek spiritual yang sesuai dengan ajaran agama. Hakikat pendidik sebenarnya sama seperti peserta didik itu sendiri. Pendidik sebenarnya adalah seorang peserta didik yang terus mencari ilmu, mengamalkannya, dan juga mengajarkannya. Menjadi seorang guru diawali dengan proses belajar yang tiada henti. Pendidikan bagi seorang pendidik adalah never end story. 9. Metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah sarana-sarana yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik agar tercapai tujuan pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Ada berbagai macam metode dalam pendidikan Islam, yakni metode teladan, metode kisah-kisah, metode nasihat, metode pembiasaan, metode ceramah atau khutbah, metode diskusi, dan metode tanya jawab, dan juga lain sebagainya. Metode-metode ini tidak terlepas dari pendekatan metode pendidikan Islam, seperti pendekatan agamis, biologis, psikologis, dan juga sosial. 10. Hakikat kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan juga program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pendidik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Dimensi kurikulum dibagi menjadi 4 macam, yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu alat kegiatan, dan juga kurikulum sebagai suatu hasil. 11. Kurikulum dan evaluasi pendidikan. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ada dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum pendidikan Islam merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan norma-norma, nilai-nilai, tujuan-tujuan di dalam pendidikan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Adapun evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau suatu objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan suatu tujuan tertentu. Adapun kriteria penilaian suatu objek dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan, ketetapan, pemanfaatan, dan juga pencapaian tujuan. 12. Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama merupakan karyanya yang terkenal, membahas tentang kaidah dalam prinsip dalam menyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan juga mendidik hati. Tujuan pendidikan jangka panjang adalah membentuk staf individu peserta didik untuk menjadi insan kamil dan berakhlak mulia, agar setiap individu tersebut mampu mengenal kapasitas dirinya sebagai makhluk. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.